Iya, tentang yang ular jadi mas kawin, saya tuh sebenarnya kurang tahu persis aturannya mas kawin itu seperti apa dari sisi agama. Tapi kalau dari sisi undang-undang pernikahan kayaknya sah-sah saja kan itu, karena bebas saja mas kawinnya mau emas, seperangkat alat sholat, atau uang, atau benda, binatang bisa. Sebelumnya pernah ada yang jadi yang mas kawinnya itu em, ikan cupang. Nah kalau ini sekarang mas kawinnya ular menurut saya unik sekali. Dan kebetulan karena saya juga pecinta ular, jadi ya boleh aja. Dan ular yang saya lihat ini yang menikah di Bogor kalau nggak salah namanya Mbak Tiara sama Mas siapa? Mas Sigit ya? Mas Sigit itu ini mas kawinnya ular piton. Saya juga punya ular-ular piton seperti itu. Itu bisa panjangnya bisa sampai 6 meter, 7 meter. Dan itu bisa besar. Kalau saya lihat dari ukuran gambarnya itu mungkin usianya sekitar 3 tahunan mungkin ya, 3 sampai 4 tahun, mungkin sekitar 3 tahunan. Dan jinak gitu. Cuman ya ini unik gitu. Bagi saya sih oke-oke aja, cuman ini kan nikah itu kan antara dua keluarga, kira-kira seperti apa perasaan keluarga yang satu dan yang satunya lagi. Tapi kalau memang mereka bisa menerima semuanya ya berarti berbahagialah semuanya gitu. Dan ini mungkin yang pertama kali terekspos gitu di Indonesia gitu, mas kawinnya ular. Saya belum pernah dengar sebelumnya, belum pernah baca sebelumnya. Jadi ini mungkin yang pertama yang terekspos di media pernikahan dengan mas kawin ular gitu. Ya saya dukung aja lah. Tapi mungkin kalau tentang keabsahannya dari sisi agama mungkin bisa ditanyakan pada yang lebih ahlinya. Tapi kalau saya lihat sih dari sisi undang-undangnya tidak ada yang dilanggar kan gitu loh. Sehingga di surat nikahnya pun bisa keluar, dan mungkin di catatan sipilnya atau penghulunya juga bisa membacakan bahwa mas kawinnya seekor ular piton. Itu unik banget gitu. Apalagi mereka berdua punya hobi yang sama ya, ini baru mereka berdua ya. Iya, kalau yang istrinya fobia ular ya ini menjadi rumah tangga yang mengerikan sekali kan. Suaminya ngasih mas kawin ular tapi istrinya fobia. Tapi karena istrinya juga punya hobi yang sama, ya ini bisa menjadi hal yang menyenangkan kan gitu. Malah saya jadi pengen kenalan, siapa tahu saya bisa menggali banyak tentang kenapa alasan dibalik itu semua. Mungkin saya bisa belajar hal-hal yang patut digali gitu. Tapi apapun itu, ini satu hal yang menyenangkan lah gitu loh. Wajar, dan apakah ini hanya untuk menjadi sebuah sensasi kalau Mas Luki Eh, akan dilakukan? kita bisa bicara wajar atau nggak wajar itu tergantung banyak yang melakukan atau tidak. Jadi kalau misalnya semua rata-rata orang mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat atau emas, terus ini tiba-tiba binatang, ini bisa menjadi tidak wajar. Tapi kalau sekarang ini tiba-tiba para pehobi ular sepakat, yuk kalau nanti kita menikah mas kawinnya ular, ya menjadi wajar kan itu. Terus kalau nanti saya mas kawinnya sebuah pot tanaman yang lagi mahal saat ini, wah jadi nggak wajar. Nah sebenarnya wajar atau nggak wajar itu tergantung. Tapi yang perlu kita lihat adalah benar atau tidak benar, sah atau tidak sah kan itu. Tapi kalau masalah wajar, ya nggak wajar nggak apa-apa, yang penting sah kan gitu. Apa namanya, ini juga maksudnya pas mereka menikah mas kawinnya ini ular, yang di undang-undang itu apa enggak takut dan menjadi masalah baru ya Mas ya? Dari sepanjang sejarah saya miara ular, hampir 80% orang tuh takut ular. Jadi dari 10 orang yang saya kenal, 8 itu takut ular. Ada yang takut banget, ada yang takutnya cuman dia nggak apa-apa lihat tapi yang penting nggak deket. Ada juga yang baru dengar nanti ada ular loh dia langsung nggak mau datang ke rumah itu. Nah saya ngebayangin tamunya mungkin akan banyak yang ketakutan. Cuman kan saat ini kan lagi wabah COVID ya, jadi setiap pernikahan setahu saya ada batasannya, mungkin cuma 100 orang kalau nggak salah kapasitasnya, tergantung kebijakannya masing-masing. Tapi kan Satgas COVID memang saat ini melarang perkumpulan yang terlalu banyak. Jadi kemarin saya sempat kondangan pun, yang kondangan tuh bukan ini ya, ada kondangan lain itu yang datang cuma sedikit. Artinya dikaitkan sama yang ular ini bisa jadi tamu-tamunya datang memang nggak banyak, bukan karena ketakutan ular, tapi memang karena tentang COVID gitu. Nah, jadi apakah pada takut? Iya menurut saya bisa aja pada takut gitu. Cuman kan mungkin nggak banyak yang datang. Tapi ini saya jadi merasa tertarik karena seru gitu loh. Kapan-kapan mungkin saya pengen datang silaturahim dan ngobrol-ngobrol sama orangnya langsung. Kok bisa? Dan setahu saya biasanya kalau pehobi ular ya mungkin biasanya saling kenal gitu lah. Bisa jadi para kedua mempelai ini kenal saya, dan siapa tuh ternyata saya kenal cuman lupa kan gitu. Nanti mungkin kapan bisa kita silaturahim ke sana.